hadis yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. As-somadu allazi la jawfalahu. As-somad, zat yang kita berlindung kepadanya itu adalah zat yang tidak punya rongga, tidak punya mulut baginya. Wala yakulu, dan zat yang tidak makan. Wala yashrabu, dan zat yang tidak minum. Itu Allah. Jadi Allah itu enggak makan, enggak minum. Walau kana mujawiban, kalau seandainya Allah itu berongga, lahtaja ila syai'in, maka Allah butuh kepada sesuatu. Wa huwa, sementara Allah la yahtaju ila syai'in, tidak butuh kepada sesuatu. Bal kullul khalaiqi, akan tetapi semua makhluk-makhluk muhtajuna ilaihi, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak pernah butuh sama makhluknya, termasuk Allah tidak butuh kepada kita manusia, tetapi makhluk kita semua yang butuh kepada Allah. Makanya kalau kita sholat bukan berarti Allah jadi seneng, oh Allah gembira karena kita pada sholat. Kalau kita enggak pernah sholat membangkang, oh Allah jadi marah, ya, kemudian jadi lemah kekuatan dan kekuasaan Allah. Tidak, Allah nggak butuh sama makhluk, Allah nggak butuh sama kita. Tapi kita ibadah kembalinya kepada kita. Kalau kita durhaka, kembalinya akibatnya juga kepada kita. Itu yang dikatakan Allah, ya, itu bersifat somad, allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi artinya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, namun sesuatu makhluk yang butuh kepada Allah. Makanya kalau kita butuh kepada Allah, kita sering berdoa, kita munajat amal, minta sama Allah. Tuh begitu, karena memang kita butuh sama Allah. Sering-seringlah berdoa. Dan kalau kita udah berdoa, berarti kita udah melaksanakan segala perintah Allah. Sebab doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kamu kepada saya, pasti saya akan terima. Nah, minimal kalau kita berdoa, kita udah melaksanakan perintah Allah. Berarti insya Allah itu jadi nilai ibadah. Jadi berdoa ibadah. Ya, kita berdoa itu nilainya ibadah. Ya, minimal dapat ganjaran pahala karena kita udah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanamkan husnuzan, berbaik sangka sama Allah. Doa-doa yang kita baca, yang kita minta, itu pasti Allah terima. Nah begitu, jangan dibilang gue doa kagak diterima-terima. Jangan, husnuzon, ya, baik sangka, berbaik sangka kepada Allah. Cuma kan yang namanya orang berdoa, kita minta A, belum tentu dikasih A. Ya mungkin aja dikasihnya bentuk pahala, mungkin dikasihnya bentuk yang lain. Ya misalnya kita minta rezeki, ya Allah banyakin rezeki saya. Ternyata menurut kita rezeki kita masih segini-segini juga. Ternyata di situ Allah kasih sehat kita. Nah itu rezeki yang Allah kasih. Begitu. Keluarga kita pada sehat, anak kita sehat, istri kita sehat, suami kita sehat. Ternyata itu yang Allah kasih. Ya, jadi ya bentuknya bisa banyak. Minimal itu nanti diberikan di akhirat. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang kaget, bingung, kagak percaya. Ya Allah, ini apa? Ini apa? Kok saya banyak banget dapat ganjaran pahala? Ternyata Allah bilang, itulah doa-doa yang pernah kamu minta dulu saat di dunia. Saya belum belikan saat itu, dan saya berikannya saat ini dalam bentuk ganjaran pahala. Tuh, makanya gitu ya Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali bilang, ya gua kagak diterima berdoa. Jangan begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tuh paling akhirnya di akhirat itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu ya. Karena Allah lebih tahu nih kira-kira orang minta ini pantas nggak dikasih. Itu kalau pantas langsung dikasih saat itu juga.
Kalau mungkin belum, mungkin 3 hari lagi kali, seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Atau mungkin emang kagak pantas diberikan selama hidup di dunia. Yang pantas nanti di akhirat, bentuknya ganjaran pahala. Itu Allah yang lebih tahu. Nah di situ rahasianya. Kenapa kita disuruh banyak berdoa? Sama anak kita. Kadang-kadang kita lihat anak kita, kalau anak baru usia 1 tahun, 2 tahun, minta apa? Minta pisau. Kita kasih nggak pisau? Ya enggak, kita kasih apaan? Yang lain. Ya, itu begitu. Masa anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun minta pisau? Ya kita kasih aja. Karena dia itu kan termasuk minta, kita sayang, kita kasih. Itu bukan sayang berarti. Betul nggak? Iya. Tapi dikasih yang lain. Katanya anak, saya minta pisau, dikasih ya makanan misalnya, atau dikasih bentuk yang lain yang mungkin orang tua tahu nih manfaatnya buat kamu ini. Nah seperti itu ya. Jadi begitu yang gampang sama kita, sehingga kita bisa benar-benar selalu menanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita minta, Allah yang lebih tahu. Ini kira-kira cocok buat ente. Nah ini ente minta ini belum cocok nih. Ya nanti aja setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin nanti di akhirat dikasihnya. Nah seperti itu ya Bapak Saudara. Nah inilah yang dimaksud bahwa kita manusia makhluk muhtajuna ilaih, butuh kepada Allah. Wa iqalu, dan dikatakan as-somadu, somad artinya lam yalid wa lam yulad, artinya zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan ya. Jadi Allahus somad allazi lam yalid wa lam yulad, yaitu Allah yang tidak melahirkan dan yang tidak dilahirkan. Wa yuqalu, dan dikatakan lam yalid, ya ketika kita bilang lam yalid, Allah tidak melahirkan, laisa lahu waladun, berarti Allah tidak memiliki anak. Payarisu, kalau Allah punya anak berarti Allah nanti mewarisi mulkahu, kekuasaannya. Berarti nanti kekuasaan Allah diwarisi nama anaknya. Nah begitu. Kalau anaknya ada 1, ada 2, nah, warisannya dibagi berapa persen. Nah begitu. Gak bisa anaknya pada ribut ya, karena rebutan warisan. Nah begitu kan kagak lucu. Anak Tuhan berebut warisan. Ya begitu. Iya. Jadi ini gak mungkin. Jadi Allah itu tidak melahirkan, sehingga Allah tidak mewariskan kekuasaannya karena enggak punya anak keturunan. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah juga tidak dilahirkan. Artinya bagaimana? Laisa lahu walidun, artinya Allah tidak punya orang tua. Tuh, enggak ada ayahnya, enggak ada ibunya. Nah, kalau Tuhan punya ya ayah, punya bapak, punya ibu, ya jadi nanti ada Tuhan bapak, ada Tuhan ibu. Ya berarti Tuhan dapat warisan. Ya kapan nih bapaknya mati? Ya berarti Tuhan dapat warisan. Ntar yang kalau dapat warisan siapa yang bagi? Nah, begitu. Jadi ada yang dipanggil orang yang menengahi. Ya, begitu. Jadi ini nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Inilah hebatnya kita punya Allah. Ya, Tuhan orang Islam. Makanya kita bangga ya punya Tuhan Allah yang dikategorikan lam yalid wa lam yulad. Itu hebat kita. Coba kalau kita punya Tuhan melahirkan dan dilahirkan, nggak hebat itu. Ya, makanya kita sebagai umat Islam bangga punya Tuhan Allah, Allahus Somad, allazi lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Payarisu, kalau Allah punya orang tua, maka nanti orang tua itu mewariskan anhu daripadanya. Jadi nanti Allah dapat warisan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah keserupaan, satu orang pun, satu makhluk pun tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah. Laisa lahu didun, tidak ada lawanannya, wala nidun, tidak ada perbandingannya, wala syabihun, tidak ada persamaannya. Lawannya aja nggak ada. Kalau kecil kan lawannya besar, besar lawannya kecil, persamaannya juga kecil. Apa persamaannya kecil? Ya, kecil. Iya. Besar, persamaannya apa? Gede.
Nah, jadi Allah nggak punya persamaan, nggak punya lawanan, nggak ada keserupaan. Yang nyerupain aja nggak ada. Ya, kalau serupa kan belum sama, baru serupa. Lu serupa banget sama A, baru serupa belum sama. Itu Allah pun nggak ada yang menyerupai. Kali ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak ada. Begitu, ya. La didda wala nidda wala syabiha lah. Tuh Allah begitu istimewa. Ya, tuh Allah Tuhan umat Islam. Jadi enggak ada lawanannya, enggak ada perbandingannya, enggak ada persamaannya. Wala ahada yusakiluhu, dan tidak ada satupun yang membandingkannya. Kali Allah dibanding-bandingin gitu, enggak ada juga, enggak ada perbandingannya sama sekali. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, anna nabiyya alaihissalam, sesungguhnya Rasulullah SAW lama kharaja ilal madinati, tatkala Rasulullah keluar dari kota Madinah, ijtama'a kufaru Makkah, lalu orang-orang kafir kumpul di kota Mekah. Kumpul di kota Mekah, ala babi darin nadwah, di satu rumah namanya Darun Nadwah. Itu Darun Nadwah tempat kumpulnya orang-orang kafir. Ya, mereka musyawarah di Darun Nadwah. Musyawarahnya juga isinya jahat, ingin membunuh siapa? Nabi. Tuh, makanya jangan musola namanya Darun Nadwah, jangan. Ya, kalau musola Darun Nadwah jelek amat. Ya, tempat kumpulnya orang kafir di situ untuk membunuh Nabi. Darur Rahman, boleh Darur Rahim. Ya, jangan Darun Nadwah. Ya, nah begitu. Kita punya pondok pesantren, apa nama pondoknya? Darun Nadwah. Wah, gawat. Jangan. Ya. Sebab itu tempat berkumpulnya orang-orang musyrik, orang kafir. Rapatnya di situ tuh. Ya, kalau bikin rapat di Darun Nadwah. Nah, salah satu isi rapatnya bagaimana untuk membunuh Rasulullah. Tuh begitu. Jadi ya, orang-orang kafir tuh selalu begitu, selalu kumpul-kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu wahia, Darun Nadwah pisakati Abi Jahlin, yaitu jalan menuju ke rumah Abu Jahal. Jadi itu dekat dari rumah Abu Jahal. Begitu. Waqalu, dan mereka nih orang kafir ketika kumpul di Darun Nadwah, mereka sepakat musyawarah, dibilang begini, mayurinda Muhammadan ilaina, siapa yang bisa mendatangkan kepada kami Muhammad aurat satu kepalanya, nu'tihi mi'atanaqah hamra'ah, maka saya akan kasih hadiah, yaitu sebanyak 100 ekor onta yang warnanya merah. Onta merah itu, onta merah, onta yang paling mahal. Begitu, onta merah, coba itu ya. Jadi kalau seandainya pasaran onta misal 50 juta, onta merah itu 200 juta. Iya, kayak mobil lah. Mobil yang paling mewah mobil apa dah tuh? Lexus misalnya. Ya, nah begitu. Atau mobil yang lebih hebat lagi, yang lain harganya 200 juta, 300 juta, tapi dia 2M, 3M. Tuh. Jadi perbandingan jauh banget. Ya, biasanya 500 juta mobil, dia 3M mobil. Masya Allah. Itu kalau mobil 5M bagaimana itu? Ya. Ya, jadi yang model-model begitu namanya ya mi'ah naqah hamra, 100 ekor onta merah, bukan 100. Siapa yang tidak kepengen nih ya dapat hadiah 100 ekor onta merah. Kemudian sudul hadaqah, matanya tuh hitam. Itu kelopak matanya tuh hitam, ini tanda yang bagus. Nah begitu. Jadi warnanya dibilang warna merah, onta merah, ya, kemudian kelopak matanya itu hitam. Faqama rajulun, maka bangun ada seorang tuh musyrik, ya anak muda yang gagah, berani, tangkas, bermain pedangnya begitu hebat. Rajul yuqalu lahu Suraqah bin Malik. Ya, namanya siapa? Suraqah bin Malik. Ya, itu pemuda yang begitu tangkas,
dalam berpedangnya, ya, berkuda dan berpedang. Wah, dia kalau naik kuda itu Masya Allah dah lihai banget dah. Ya, begitu Bapak Saudara, namanya Suraqah bin Malik. Waqala, dibilang ana arudduhu ilaikum, saya akan membawa Muhammad ya kepada kamu. Oh, wah, udah yakin bener. Cil, Muhammad nanti saya akan bawa ke hadapan kamu wahai Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Oh, iya, Masya Allah. Ini Suraqah bin Malik ini ya begitu ya semangatnya karena pengen dapat hadiah 100 ekor onta merah. Ya. Padominu lahu hazil amwal. Akhirnya mereka tuh orang-orang kafir mengumpulkan tuh harta, dikumpulin bener, ya udah siap, ya 100 ekor onta merah dibeli tuh dari harta yang udah dikumpulkan. Fakharaja khalfahu, kemudian keluar dia buntutin Nabi Muhammad, diintai terus Nabi Muhammad. Wa adrokan Nabi alaihissalatu wassalam, akhirnya dia menemukan Nabi Muhammad dari belakang, dia intai. Ya, ternyata Nabi lagi mau pergi. Ya, kemudian dari belakang ya diintai, terus dikejar. Ya, Nabi Muhammad dikejarnya. Pasalla saifahu, dihunuskan pedangnya. Itu jadi berkuda, pedang udah dihunuskan. Wah, kan begitu. Udah yang namanya pedang itu berkilau itu. Ya, Nabi Muhammad ya dikejar mau dibunuh. Liyaqtulahu, karena dia pengen membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ya, pasukhiratil ardu, bumi ditundukkan sama Allah li amrin Nabi alaihissalatu wassalam, karena urusan Nabi. Tuh. Jadi Allah selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, bumi langsung dilindungi. Ya, diberikan apa? Sukhirat, ya, ditundukkan supaya ini bumi bisa melindungi Nabi Muhammad SAW. Apa tuh yang diperintahkan sama Allah? Fa'amaral ardo, maka Allah perintahkan itu bumi, pamasakathu, ya, lalu itu bumi bisa ya mencegah ya itu anak muda yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, kemudian patasappala rajulun parasahu fil ardi, maka laki-laki itu yang sudah kencengnya yang ngejar Nabi Muhammad bersama dengan kudanya langsung terbenam ke dalam bumi ila rukbah, sampai nih rukbahnya, lututnya masuk terbenam ke bumi, dimakan sama bumi sampai ke lututnya, kagak bisa jalan udah. Itu kuda yang begitu tangkasnya terprosok masuk ke dalam bumi, kayak bumi itu apa, gempa aja begitu, retak langsung masuk ke dalam. Ya, itu begitu. Kemudian Suraqah bin Malik sama, sampai dengkulnya masuk ke bumi. Terus apa? Pakola, saat itu Suraqah bin Malik ya ternyata lemah saat itu, dimanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, al-aman, al-aman, lindungin saya, selamatin saya. Tuh. Ya begitu aja ternyata ya. Itu. Padahal Suraqah bin Malik gagah, hebat, tapi ya terprosok ke dalam bumi, nggak kuat ngapa-ngapain udah. Ya tuh kuda nggak bisa jalan. Ya bagaimana jalan? Orang kakinya masuk ke dalam tanah bumi, dimakan bumi. Termasuk Suraqah bin Maliknya, ya itu sampai lututnya masuk ke dalam bumi, termakan oleh bumi. Lalu dia teriak-teriak, minta perlindungan, minta bantuan Rasulullah. Al-amana, al-amana. Kalau kata kita tolong, tolong, bukan lontong, bukan. Iya, begitu. Tolong, tolong. Iya. Ya Allah, yang namanya Rasulullah nggak ada sifat marah, nggak punya sifat dengki. Walaupun tuh belakang mau membunuh Rasulullah ditahu, tapi Rasul orangnya membaikkannya. Diminta tolong, dia minta tolong tuh pada Rasulullah SAW. Lalu Rasul berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan tuh yang di belakang itu. Fa'anjahullahu ta'ala, doa Nabi langsung
diterima sama Allah, diselamatkan. Kembali lagi tuh kuda bisa jalan lagi, dan Suraqah bin Malik bisa lagi kembali ya mengendarai itu kuda. Itu spontanitas, langsung Allah berikan keistimewaan. Rasulullah doanya diterima. Nah, sehingga tuh kuda dengan Suraqah bin Malik selamat. Terus setelah itu bagaimana? Pasaro sa'atan. Akhirnya dia ngejar lagi waktu itu. Wah, ternyata dia bisa gagah kembali. Masih kepengen dapat 100 ekor onta merah. Ya, kejar lagi Rasulullah. Summa salasapahu, dihunuskan lagi pedangnya. Wa arada qatlahu, dan dia kepengen membunuh Rasulullah. Akhirnya patasapa rajulun parasahu fil ardi. Akhirnya yang kedua kalinya yaitu ya laki-laki beserta dengan ontanya terbenam lagi ke bumi, hatta akhazatul ardu, sehingga dimakan oleh bumi, ila surati. Sekarang yang kedua bukan sampai dengkulnya, sampai pusernya. Tubuh sampai puser. Ya Allah, sampai pusar mendem ke bumi. Lah dalam juga berarti ya? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain dia udah sampai pusar. Ya, sampai pusarnya. Termasuk kudanya terbenam juga di dalam bumi, dimakan oleh bumi sampai ke pusarnya. Masya Allah. Itu adalah apa? Adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau jauh dari Rasul ngomongnya, Rasulullah dicaci maki, diapain aja, ya bunuh aja tuh Rasulullah. Tapi ketika di depannya diem aja dia, gini aja. Para teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab nanya, Abu Jahal, Abu Lahab, kamu kalau Muhammad nggak ada ngomongnya, masya Allah, ya hebat bener. Tapi di depan Rasulullah kamu nunduk aja. Lalu apa kata Abu Jahal? Teman-temanku semuanya, ya, aku bukan takut sama Rasulullah, tapi ketika saya menatap Rasulullah di samping kanan, samping kiri, kayaknya ada singa yang mau menerkam. Begitu, seperti ada singa, samping kanan, samping kiri, ada singa yang mau menerkam. Ya, bagaimana saya bisa berani ngeliatin Rasulullah? Nunduk. Ya. Ntar kalau udah jauh baru ngomong lagi. Nah, itu begitu. Jadi Rasulullah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contohnya Suraqah bin Malik begitu. Ini yang kedua kalinya, sampai dia terprosok dimakan sama bumi sampai lututnya. Pakola, maka Suraqah bin Malik bilang lagi, al-amanah, minta tolong lagi, tolong. Pakola, lalu ya Rasulullah bilang, ya apa dibilang? Al-aman la af'alu, kata Suraqah bin Malik, bantu saya la af'alu ba'da hadza. Dah dijanji saya tidak akan melakukan lagi dah setelah ini. Tadi kan pertama dia masih mau, ini yang kedua dikapok dah. Ya, pokoknya saya janji, ya la af'alu, saya tidak akan melakukan ba'da hadza, setelah ini syai'an sedikit pun. Enggak ada lagi keinginan saya untuk melukai kamu, membunuh kamu, enggak kuatlah saya. Ya, itu begitu. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berdoa, bapak, saudara, ibu, ya Rasulullah berdoa, fa'anjahullahu ta'ala, maka Allah menyelamatkannya itu Suraqah bin Malik. Panazala, lalu akhirnya dia turun dari kudanya, Anparosi, akhirnya selamat. Bisa lagi dia naik lagi kembali. Padahal udah termakan bumi sampai pusernya, tapi Allah kembalikan lagi. Kemudian dia bisa turun dari kudanya. Setelah itu apa? Wajah baina yaday naqati Rasulullah SAW. Kemudian dia datang di hadapan onta Rasulullah, dideketin Rasulullah, di hadapan onta Rasulullah, dibilang begini, ya wajalasa, disempet duduk, ya duduk di hadapan Rasulullah. Waqala, dan dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, ya kasih tahu saya, man ilahu, ke siapa sih Tuhan kamu ya Rasulullah. Tuh. Jadi kata Suraqah bin Malik, ya Rasulullah, sebenarnya Tuhan kamu siapa sih? Hai sukana lahu qudwatun, itu dia punya kekuasaan begitu hebat. Mislah hadzi, seperti ini.
Amin zahabin, amin fidotin. Apa Tuhan kamu dari emas, apa dari perak? Nah, begitu. Dibilang, Tuhan kamu dari emas, apa dari perak sih? Karena dia menyamai selama ini Tuhannya berhala. Ya, jadi pikirannya cuma sampai situ. Makanya disebut kenapa dia itu jahiliyah. Bukan berarti dia bodoh dari segi ya adab, dari segi ilmu, tetapi bodohnya nggak kenal Tuhan. Nah itu, jadi jahiliyah begitu Bapak Ibu Saudara. Padahal saat itu udah maju, ya Arab saat itu udah berdagang keluar negeri, ya bisnisnya udah hebat. Nah, kita di sini belum apa-apa, di sana udah kehidupan ekonomi udah begitu hebat, ya udah ada. Kemudian kesusastraannya, sastranya begitu tinggi saat itu. Ya orang yang pandai syair tuh ya begitu banyak. Jadi udah pinter. Cuma dikatakan jahiliyah kenapa? Karena nggak kenal Tuhan. Tuh. Dia bilangnya Tuhannya dari emas, dari perak, dari tembaga. Makanya ditanya, Tuhan kamu hebat banget Muhammad. Apa terbuat dari emas apa dari perak? Panakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya apa nakasa? Ya nasa itunya dia sempat membelakangi, ya begitu, membalikkan dirinya. Rasulullah itu sempat membalikkan dirinya. Jadi ketika ditanya begitu, Rasulullah balikkan diri, karena dia nggak bisa jawab kecuali kalau dapat turun wahyu. Begitu. Kalau belum turun wahyu, beliau belum bisa menjawab. Jadi apa yang disampaikan sama Nabi itu yuha, merupakan wahyu yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjelaskan. Ditanya, Tuhan kamu dari apa sih? Ya dari emas apa dari perak? Itu Nabi Muhammad nakas itunya ya dia ya membalikkan dirinya gitu, membalikkan dulu, nunggu sebentar, ya nunggu daripada datangnya wahyu. Terus apa? Benar tuh, setelah dia membalikkan ya roksahu, ya kepalanya ya sakitan, didiam malian sebentar, didiam sebentar tuh. Nah setelah itu panazala Jibril alaihissalam, benar datang turun malaikat Jibril alaihissalam. Waqala, lalu malaikat Jibril bilang, kul, katakanlah ya Muhammad, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, makanya kul di situ artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada tadi tuh Suraqah bin Malik yang bertanya, Tuhan kamu dari apaan? Nah setelah itu malaikat Jibril datang bilang, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Nah jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada dia itu lagi, Fatiras samawati wa ar, Allah itu ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuh, jadi setelah dibilang Allah Esa, Allah tempat meminta, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, tidak ada satupun yang menyerupainya. Lalu kata malaikat Jibril, katakan lagi kepada Suraqah bin Malik bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum, Allah telah menjadikan kamu dari diri kamu azwajan, berpasang-pasangan. Itu dari diri kamu sendiri. Sebab asalnya Hawa, ya pasangan Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah makanya lihat dari situ. Jadi orang perempuan itu diciptakan dari jenis orang laki asalnya. Nah baru setelah itu kita semua diciptakan dari air sperma. Asalnya orang perempuan itu diciptakan dari jenis kamu sendiri, artinya dari Nabi Adam. Nah makanya begitulah, seorang laki-laki kalau belum punya istri masih kurang namanya. Kenapa? Karena tulang rusuknya masih ada pada orang perempuan. Nah, begitu. Nah, kalau dia sudah punya pasangan, ya hidupnya, nah berarti tulang rusuknya udah kembali lagi. Begitu. Ya. Nah, ini namanya ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Terus wa minal an'ami azwaja, Allah ciptakan juga dari binatang-binatang berpasang-pasangan, sama. Binatang berpasang, ada laki ada perempuan. Makanya ya itu ayam tahu mana laki mana perempuan. Kalau ayam jago didatengin sama ayam jago dia kagak mau. Iya berantem. Begitu dicari yang perempuan. Nah kalau yang perempuan dideketin. Begitulah ayam aja pinter. Masa orang laki demen sama orang laki,
Ya. LGBT namanya. Begitu. Orang perempuan demen sama orang perempuan. Enggak boleh. Ya, jadi udah Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan. Tuh begitu. Tuh Allah tuh khaliqus samawati wal ard atau patirus samawati wal ard. Terus yazra'ukum fihi. Tuh artinya yazra'ukum apa? Yakni yahlukukum. Allah juga udah ciptakan kamu fihi ai firrahimi dalam rahim. Tuh jadi setelah kalau kita nih Allah ciptakan di dalam rahim nanti ya dengan sebab orang tua kita itu air sperma orang tua kita yang laki disimpan di dalam rahim ibu kita. Nah begitu semua manusia. Ini adalah kekuasaan Allah. Terus begitu itu namanya yazra'ukum. Artinya Allah ciptakan kamu ya itu dari air sperma. Yang air sperma itu disimpan di dalam rahim ibu kamu. Ya, itu kekuasaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sedikit pun sama makhluk-makhluknya. Wa huwas samiul basir dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh diterangin sama Nabi begitu terkait tentang Tuhan. Faqala Suraqah. Lalu Suraqah bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'rid alayya al-Islam." Coba jelaskan kepada saya tentang Islam. Fa urida alaihi Islam, maka dijelaskan sama Rasulullah itu Islam kepada siapa? Suraqah. Fa aslama. Akhirnya Suraqah masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, kemudian bagus Islam Suraqah. Tuh, akhirnya Suraqah masuk Islam. Begitulah akhlak Rasulullah berdakwah. Akhirnya itu orang-orang yang membenci Rasulullah akhirnya bisa langsung berubah 180 derajat, bisa beriman. Contohnya Suraqah bin Malik yang rencananya pengen membunuh Rasul, tapi akhirnya menjadi ya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang terbaik. Islamnya itu bagus terus sampai akhir hayatnya. Nanti baru wahukiyah anan Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kumpulnya kita di tempat ini selalu dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan setelah kita tinggalkan tempat ini manakala kita punya dosa-dosa, ya mudah-mudahan diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Allah selalu lindungin kita, lindungin keluarga kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan program yaitu pengajian Ma'had atau Al-Muflihun yang dilaksanakan setiap bulan satu kali, besok insya Allah jatuhnya pada tanggal 3 September hari Sabtu. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan kepada kita untuk hadir di sana. Yang sempat silahkan hadir, yang kebetulan enggak sempat mohon doanya. Insya Allah ya acara nanti akan diisi oleh hadroh dari Masjid Jami Nurul Yakin Cidodol ya. Ya ini alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Ustaz Bayi Hakim Mustafa ya. Jadi nanti memang gantian tugasnya ya. Ini besok dari Masjid Nurul Yakin ya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabul segala doa dan hajat-hajat kita. Al-Fatihah alatil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wa ahtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka
inna kunna minaz zalimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Amin, amin. Masya Allah.